Good morning. The next methodology is the data collection techniques to see at this time mixed methods. Actually, data collection techniques is an effort to combine techniques in collecting data to gain more information, especially in mixed methods. We try to combine what is usually applied by the quantitative researchers and qualitative researchers. But before that, we have to understand some types of data collection techniques. The first one is very common, is interview. Usually it relates to qualitative research. Interview can be conducted in person or over the phone. Pernah ada terjadi perdebatan bahwa apakah wawancara itu boleh lewat telepon atau enggak. Faktanya adalah boleh. Mungkin dulu cost of phoning someone is very expensive, but now it's cheaper. So interviewing over the phone is allowed. Tetapi interview face to face, in person, dan telepon ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau in person kita bisa emotional attach, secara emotion kita bisa lihat ekspresi wajahnya, bisa kita gali dari beberapa pertanyaan-pertanyaan pendukung untuk menyesuaikan dengan emosi dari partisipan. Sedangkan over the phone kita tidak bisa lakukan itu. Belum lagi ketika kita over the phone, mungkin dari sebelah sana partisipannya sedang melakukan sesuatu atau sambilan atau nggak terlalu fokus untuk merespon jawaban dari kita. Biasanya pengalaman saya begitu. Jadi yang bagus adalah in person, diusahakan in person if it is possible. Interview can be done formally, structured, semi-structured, or informally. Apa itu structured? Structured itu kita sudah punya interview guide-nya, susunan pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tugas kita hanya bertanya, membacakan pertanyaan itu secara berurutan. Jadi kita tanya pertanyaan nomor 1, jawab, 2 jawab, dan seterusnya sampai pertanyaan itu selesai. Dah, di sana proses interviewing finish. Kelemahan dari format structure adalah kadang ada respon yang sedikit melenceng keluar tetapi penting untuk digali. Kita tidak bisa lakukan itu karena kita harus patuh pada panduan interview guide yang kita punya. Kelebihannya kita bisa dengan cepat selesai melaksanakan interview. Yang kedua, semi-structured. Berbeda dengan structure. Semi-structure pertanyaannya boleh dibolak-balik. Misal kita bertanya pertanyaan nomor 1, jawabannya langsung terkait dengan pertanyaan kita yang nomor 3. Kita bisa saja langsung lompat ke nomor 3. Kelebihannya kita bisa lebih dalam menggali informasi. Kekurangannya adalah terkadang kita out of control, di mana kita bisa tidak fokus atau bisa jadi malah membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan topik penelitian. Tetapi di balik itu semua kita bisa mendapat informasi lebih dari semi-structured form. Informal interview itu bedanya dengan formal hanya dari sisi pelaksanaan saja. Kalau formal mungkin di face to face ya. Informal bisa ya sambil ngobrol, sambil santai ya, itu sambil kita tanya-tanya, itu disebut informal. Banyak orang lebih memilih informal teknik dalam interview untuk menjaga kenaturalan, sehingga orang partisipan tidak tegang, jadi rileks, sehingga dia bisa bebas menyampaikan apa yang dia pikirkan. Questions should be focused, clear, and encourage open-ended responses. Okay, fokus jelas, ya, clear artinya mudah dipahami. Makanya saya selalu mengajarkan untuk coba di try out dulu pertanyaannya apakah bisa dipahami atau tidak. Kemudian open-ended responses. Apa itu open-ended responses? Ketika partisipan menjawab sesuatu yang kita anggap nyeleneh, tanda kutip ya, itu jangan diabaikan. Bisa jadi hal itu membuka data baru, memberikan kita data baru sebagai peneliti, dan itu menjadi sangat penting nantinya. Jadi usahakan pertanyaannya bukan ya tidak, apakah kamu misalnya bangun pagi tiap pagi, ya, jangan ya. Kalau pertanyaannya menjurus ke ya tidak, itu tidak open ended.
Open-ended usahakan pertanyaannya lebih banyak ke why, how, when, ya, how, why, seperti itu. What do you think? Alright, eventually interview are mainly qualitative in nature. Jadi interview ini melekat kepada kualitatif. So in quantitative we don't do interview data collection techniques. Next we have questionnaires and survey. We're already familiar with questionnaire and survey as a quantitative research data collection techniques. Yang paling umum adalah Likert scale, ya. Agree, disagree, very disagree, sometimes, always, often, ya, seperti itu. Itulah yang kita sebut dengan Likert scale, dan ada rumus tertentu yang digunakan untuk menganalisa Likert scale tersebut. And then the result are generally easier. Jadi easier di sini maksudnya bukan dimudahkan atau mudah sekali. Artinya data kuantitatif itu ketika kita sudah dapat, kita kumpulkan, misalnya kita punya kuesioner 100 eksemplar, kemudian kita sebarkan, sudah kembali kepada kita, dia menjadi mudah ketika dalam proses analisis, to analyze, karena sudah ada rumusnya, sudah ada tabelnya, sudah ada softwarenya, tinggal masukkan, maka hasilnya langsung keluar. Tahap yang sulit di sini adalah bukan ketika analisis, tetapi tahap mendevelop scale, mendevelop kuesionernya, membuatnya. Jadi di kuantitatif membuat instrumen atau Likert scale ini jauh lebih lama dibanding kualitatif seperti di interview tadi. Tetapi ketika tahap analisis, kuantitatif jauh lebih cepat. Sedangkan kualitatif mudah di membuat interview guide, tapi ketika dianalisis membutuhkan skill atau membutuhkan proses yang sangat lama. Jadi dalam kuantitatif pun ada yang namanya pretest dan posttest, kemudian hasilnya bisa dibandingkan. Artinya apakah sebelum dan sesudah di data itu memiliki perubahan atau tidak. Contohnya seperti di eksperimen. Alright, observations. Observasi intinya adalah kita mengamati, melihat, ya. It allows the study to see the dynamics of situations, frequency, behaviors, and needs for the evaluations. Jadi target dari observations adalah melihat hal-hal yang biasanya berhubungan dengan humans. Situasi atau konteks yang berbeda. Apa tingkah laku orang, bagaimana dia bertingkah laku, penyebab dan sebagainya, yang ujung-ujungnya akan menjadi indikator-indikator untuk melakukan evaluasi atau nanti pada akhirnya kita menemukan pattern atau tema dalam kualitatif. Observation is also a good resource for providing additional information about a particular group. Okay, can use video to provide documentations. Jelas, dalam observasi kita sangat membutuhkan namanya instrumen video. Kita ingin merekam, kemudian kita dari video itu kita bisa melihat kembali dan menganalisa. Saya sangat tidak sarankan mengobservasi tanpa merekam, karena observasi ini sebenarnya adalah proses yang panjang. Jadi tidak bisa dengan sekali melihat kita sudah bisa menyimpulkan sesuatu. Belum lagi rekaman itu dibutuhkan untuk nanti dianalisa oleh co-observer. Co-observer, orang yang membantu kita sebagai asisten untuk melihat apa-apa saja yang butuh diobservasi. Nah, observations also produce kualitatif, tentunya naratif, ya, kejadian, mendeskripsikan sebuah kejadian, itu adalah naratif, and quantitative data. Di sini maksudnya kuantitatif, bukan berarti observation ini dipakai dalam kuantitatif, tetapi dia hanya digunakan sebagai preliminary, sebagai acuan awal saja, dan dia tidak bisa didatakan data mutlak dalam quantitative research. Selanjutnya documents and records. Ini bisa dalam bentuk database, meeting minutes, laporan, attendance, kehadiran dan sebagainya. Kalau di kita biasanya melihat nilai, ya, semesteran,
jumlah siswa. Nah, this can be an expensive way to get information, but incomplete data source. Artinya, dokumen biasanya digunakan sebagai data pendukung saja, tambahan dari instrumen yang lain, seperti interview, questionnaire, maupun observations. Kalau hanya dokumen saja, itu considered as incomplete. Baik, itulah secara umum beberapa data collection techniques ketika kita akan melakukan mixed research methods. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa kita akan menggunakan questionnaire sebagai kuantitatif, kemudian kita juga melakukan interview. Jadi pemahaman tentang poin-poin ini dulu itu sangat penting sebelum kita mencoba memixkannya. Right? Questions in our WhatsApp groups. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.